Hai Sobat Gizi, kembali lagi dengan kami Destia Channel. Oke teman-teman semua, pada video kali ini kita mau membahas tentang pengukuran antropometri. Sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan antropometri? Jadi pengukuran antropometri yaitu pengukuran yang biasanya digunakan oleh petugas medis untuk mengukur status gizi di masyarakat. Ya, nah biasanya pengukuran antropometri itu meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, terus Kemudian lingkar lengan atas atau biasa disebut lila, kemudian lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar panggul, dan masih banyak lainnya. Nah, kita mau bahas satu-satu nih. Yang pertama adalah berat badan. Nah, siapa nih di antara kalian yang paling takut buat nimbang berat badan? Pasti cewek-cewek ya Nika. Iya, padahal menimbang berat badan itu sangat penting karena untuk mengontrol status gizi kita, apakah kita itu sudah termasuk ke dalam gizi yang lebih atau berat badannya berlebih, atau malah kita berat badannya turun nih. Nah, itu harus dilakukan gitu. Kemudian alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat badan itu disebut dengan timbangan. Nah, timbangan ini dibagi menjadi dua, yaitu timbangan digital dan analog. Nah, video kali ini kita mau membahasnya tentang pengukuran antropometri untuk usia dewasa, karena berbeda lagi nih nanti kalau misalkan kita mengukur berat badan untuk bayi atau balita, pakainya tetap timbangan tapi jenisnya berbeda. Nah, untuk dewasa sendiri ada dua jenis timbangan ya Dek, yaitu Analog dan digital. Nah, perbedaannya apa aja sih Dek? Untuk timbangan digital ini biasanya disebut dengan timbangan elektrik ya Kak. Dan biasanya nih orang-orang lebih condong untuk menggunakan timbangan digital karena dia lebih mendetail dibandingkan dengan timbangan analog. Tetapi kelemahan dari timbangan digital sendiri itu harganya cukup mahal jika dibandingkan dengan timbangan analog. Iya, emang beda ya antara digital sama analog. Nah, kalau analog itu yang dia masih pakai jarum gitu kan. Yang kalau misalkan kita naik di timbangannya terus jarumnya itu menunjuk ke angka berapa gitu. Memang untuk membaca hasilnya emang lebih susah yang analog, karena kalau digital dia kan langsung muncul angkanya gitu kan. Dan lebih detail koma berapa gitu ya Kak. Jadi kan kita lebih tahu. Ya, terus kalau ditanya jadi lebih baik mana nih, timbangan analog atau timbangan digital, itu sesuai sama kebutuhan kalian gitu. Yang paling penting itu untuk kalau mau membeli timbangan itu harus tahu nih tips-tipsnya, tips-tips untuk memilih timbangan yang berkualitas. Yang pertama, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian ingin mengukur berat badan bayi, pastinya beda lagi nih beli timbangannya. Iya. Jadi kalian harus tahu dulu nih fungsi timbangan itu untuk apa dan memperhatikan apakah jenisnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita harus cek dulu nih. Biasanya di belakang timbangan itu ada spesifikasinya seperti bobot maksimalnya itu berapa, gitu, minimalnya berapa, juga harus tahu. Nah, yang kedua, kalian harus pastikan kalau timbangan yang kalian mau beli itu sudah terkalibrasi. Nah, apa itu kalibrasi? Hal ini peruntukan untuk timbangan itu menghasilkan data yang akurat gitu. Dan kalibrasi ini biasanya dilakukan oleh Badan Meteorologi. Jadi kalau misalkan timbangan itu sudah terkalibrasi, biasanya ada stempel dari Badan Meteorologi. Dan yang ketiga, kalian juga harus perhatikan tuh jenis kualitas bahannya. Jangan sampai kalau misalkan kita pilih yang digital, kan biasanya pakainya kaca
misalnya gitu kan. Nah, dicek dulu bahannya bagus ya, apakah benar bisa sampai menahan beban yang segitu beratnya gitu. Jadi perlu dicek dulu ya Kak, takutnya nanti kita sudah naik malah retak gitu kan nggak lucu ya. Dan yang terakhir, pastikan kalau misalkan timbangannya kalian beli ini ada kartu garansinya. Karena ya jadi kalau misalkan ada kerusakan padahal kalian baru beli, kalian nanti bisa komplain pakai kartu garansi itu. Oke, selain tadi ada tips untuk membeli timbangan yang berkualitas, kita punya tips lagi nih, yaitu tentang menimbang berat badan. Yang pertama, tips untuk menimbang berat badan yaitu menimbang berat badan setiap 1 minggu sekali. Kenapa sih 1 minggu teman-teman? Karena dalam 1 minggu tersebut kita bisa melihat jika kalian ingin menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan, kita menggunakan evaluasi yaitu dengan seminggu ya Kak. Jadi seminggu itu kita mau naik berapa atau mau turun berapa. Nah, yang dianjurkan jika kalian ingin menurunkan berat badan setiap minggunya itu 0,5 sampai 1 kg. Jadi jika kurang atau lebih dari itu bisa dianggap kurang sesuai gitu ya Kak. Ya, kurang sesuai yang dianjurkan. Dan juga berat badan itu bisa naik dan turun karena adanya fluktuasi cairan di dalam tubuh. Jadi lebih mudah mengevaluasinya setiap 1 minggu sekali. Oke, kalau misalkan berat badan naik bukan berarti wah aku tambah gendut nih, belum tentu gitu. Karena berat badan naik itu bisa dipengaruhi oleh cairan, bisa dipengaruhi oleh massa otot. Jadi kalau misalkan kalian sering olahraga berat, itu bisa jadi timbangan kalian juga ikut naik. Tapi naiknya itu bukan berarti kalian itu gendut gitu, bertambah berat badannya, bertambah berat badannya karena lemak kalian bertambah, tapi karena massa otot kalian bertambah. Jadi berat badan itu belum menjadi patokan kalau misalnya kalian itu mempunyai lemak yang tinggi. Oke teman-teman, tips yang kedua yaitu ketika kalian menimbang berat badan itu ditimbang di pagi hari, tepatnya setelah bangun tidur. Karena hal ini dapat membantu kalian mendapatkan berat badan yang tepat dan akurat ya Kak. Karena belum ada faktor dari makanan atau cairan gitu. Jadi benar-benar berat badan kalian. Tips yang ketiga, lakukan cara menimbang kalian itu secara konsisten. Misalnya nih, kan tadi kalian menimbang berat badannya itu setelah bangun tidur. Nah, jadi kalian baru bangun tidur pakai baju tidur gitu atau daster ya biasanya. Nah, kalian juga kalau besok-besoknya ingin menimbang, pakaiannya harus sejenis itu. Karena pakaian yang berbeda sedikit itu juga bakal berpengaruh terhadap timbangan berat badan kalian. Kemudian yang keempat, lacak perubahan berat badan kalian. Jadi ini bisa membantu kalian, misalkan hari ini kalian naik 1 kilo. Nah, kalian bisa mengingat tuh tadi kalian udah makan apa aja, misalkan coklat atau roti. Nah, berarti coklat atau roti itu bisa menambah berat badan kalian. Jadi kalian bisa mengurangi atau mengevaluasi ya Kak makanan yang kalian nantinya konsumsi. Iya, jadi bisa mengontrol nih makanan apa aja yang kira-kiranya setelah sehari makan itu bisa langsung naik berat badannya. Kemudian yang kelima, menghentikan kebiasaan menimbang berat badan yang obsesif. Nah, apa sih maksudnya ini Kak? Jadi kalian misalnya nih pengen turun berat badan 2 kilo gitu ya Kak. Tapi itu nggak turun-turun hingga memicu gangguan makan, terus meningkatnya stres,
Nah, ini sebaiknya kalian konsultasi ke dokter atau ahli gizi karena jika berdampak jangka panjang dapat berdampak ke kesehatan kalian. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita udah tahu nih berat badan kita, nah kita pengen tahu gimana sih kondisi status gizi kita itu menggunakan IMT atau indeks massa tubuh. Nah, di mana IMT itu bisa didapatkan dari rumus berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Jadi nanti kalian bisa tahu dari status gizi kalian itu dari tabel IMT pengkategorian berdasarkan Departemen Kesehatan Indonesia. Jadi hal yang perlu diperhatikan sebelum kita mengukur berat badan, kita harus pastikan kalau lantai yang akan digunakan berat badan itu posisinya itu rata atau datar. Yang kedua, dan yang menimbang itu tidak membawa barang-barang yang berat seperti HP ataupun dompet atau yang lainnya seperti itu yang bisa mempengaruhi dari berat badan mereka. Terus selanjutnya itu diusahakan tidak memakai alas sepatu karena takut mempengaruhi besar dari timbangan berikut. Selanjutnya orang yang ingin menimbang itu dipersilakan untuk menimbang dengan posisi dia badannya itu tegak dan pandangan lurus ke depan. Nanti kita yang akan melihat angka dari hasil timbangan